Tuhan yang ada di rumah, dalam ibadah bersama anggota keluarga maupun pepantan kwawur yang berhimpun di tempat ibadah, kita masuki ibadah minggu ini dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi dan menolong kita agar dengan sukacita mengerjakan tugas sebagai saksi-saksi Kristus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat 1 sampai 3, Gusuka menuturkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilakan berdiri.
Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. Kidung Jemaat nomor 242, bait 3, muliakan Allah Bapa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang hidup dalam persekutuan, Tuhan memanggil kita hidup berbagi dan saling menolong untuk menanggung segala beban kehidupan. Kita percaya bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kidung Jemaat nomor 256, bait 1 sampai dengan 3, kita satu di dalam Tuhan. Matahari Tuhan berikan semuanya, bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Sabda pembimbing. Marilah kita camkan sabda pembimbing ini.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 2, Suaramu Kudengar. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri berserah, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya, seperti sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, syukur kepada Allah. Mari kita kidungkan dari Kidung Jemaat nomor 34, bait 1 dan 2, disalib Kristus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, kusangka dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih.
Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Ini bahagiaku penuh. Ini bahagiaku penuh. Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamatku ditebus. Puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Saudara-saudari, disilakan duduk. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa yang baik, betapa kami tidak bersyukur kalau di kesempatan ibadah kali ini Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk membaca sebagian dari firman Tuhan yang kudus. Karena itu ya Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus atas kami, sehingga sungguh-sungguh di dalam pembacaan firman-Mu, kami boleh mencernaknya dengan jiwa dan hati kami, yang akhirnya boleh membangun iman kami semakin setia dan berserah kepada Tuhan. Demikian doa kami serahkan sepenuhnya hanya di tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di pemberitaan firman ini, bacaan Alkitab akan diambil dari Kitab Ulangan, pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian sabda kudus itu. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur di dalam situasi virus COVID-19 masih merebak di mana-mana, bahkan sekarang ini malah justru meningkat sepertinya. Kita masih dipersiapkan oleh Tuhan di tempat kita masing-masing untuk mendengarkan sabda suci-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema yang diangkat pada saat ini adalah saksi itu mempertaruhkan hidup. Setiap orang percaya menjadi saksi. Saya dan saudara menjadi saksi, yaitu menyaksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan, bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kabar sukacita bagi dunia, bagi banyak orang, sebab Tuhan Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan dunia. Dunia memang harus diselamatkan karena Tuhan mengasihi dunia ini. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Hal itu sebetulnya sesuai dengan firman Tuhan di Injil Matius, tepatnya di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyadari hal demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saksi yang diperankan oleh kita masing-masing adalah sebagai saksi yang sejati semestinya. Saksi yang sungguh-sungguh, tidak saksi palsu. Saksi palsu selalu berorientasi pada pertimbangan mencari keuntungan. Kalau tidak mendapat untung, pasti tidak mereka lakukan. Itulah sebetulnya saksi palsu itu. Sebab tugas sebagai seorang saksi itu selalu memiliki konsekuensi. Ada risiko yang harus ditanggung. Karena itu di dunia ini begitu banyak kita menemukan barangkali saksi-saksi yang orientasinya adalah orientasi keuntungan. Orientasi yang membuat segala keinginannya terpenuhi. Maka dalam ranah hukum, menjadi saksi sering dihindari atau dijauhi. Orang lebih tidak senang menjadi saksi. Sekalipun dalam sebuah peristiwa, seseorang mengetahui persis peristiwa tersebut, belum tentu ia mau menjadi saksi di dalam peristiwa itu. Sedapat mungkin ia menghindari sebagai saksi, apalagi sebagai saksi kunci, saksi yang utama, saksi yang menjadi segala sesuatu fokus menghadap kepadanya. Sering-sering orang lebih mau, maksudnya menjadi saksi karena terpaksa, diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menjadi saksi secara ikhlas atas kemauan sendiri sangat langka di ranah hukum pengadilan di dunia ini. Sebab penyampaian kesaksian yang salah dapat berakibat fatal.
tidak hanya menjadi bulan-bulanan hakim, jaksa, dan pengacara, tetapi mungkin ada intimidasi, ancaman, dan sejenisnya dari pihak-pihak tertentu jika memberi kesaksian yang sesungguhnya. Kesaksian yang benar atau sesungguhnya bukan tidak mungkin akhirnya mengalahkan pihak tertentu. Karena kalah akhirnya masuk dalam rumah tahanan. Bukankah hal itu membuat saksi terganggu keamanannya? Barangkali mereka tidak merasa nyaman. Kebebasannya mulai hilang. Ia merasa terganggu. Bahkan dalam beberapa kasus, ada saksi yang akhirnya menjadi tersangka, bahkan akhirnya menjadi terhukum. Akan tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga menyadari bahwa menjadi saksi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini, bahkan mungkin jauh lebih berat. Sebab dunia sudah menolak Yesus. Artinya medan tempat untuk menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah sulit ditemukan. Betapa sulitnya memberi kesaksian akan Yesus di tempat yang menolak eksistensinya. Seakan tidak ada tempat untuk bersaksi. Tidak ada kesempatan untuk bersaksi kabar sukacita, kabar baik, bahkan seakan untuk menyampaikan kesaksian itu bisa tertutup. Tidak ada jalan lagi sepertinya, sudah buntu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, justru dalam kenyataan yang seperti itu, sebuah kesaksian diperlukan. Kita bisa melihat dari apa yang sudah kita baca tadi, dari kitab Ulangan, ayat 18, bahwa di sana dikatakan umat Israel ketika itu, yang Musa ketika itu membawa mereka dari Mesir untuk keluar menuju ke tanah perjanjian. Mereka mengalami pasang surut mengikuti perintah-perintah Allah. Bahkan di saat tertentu, umat Israel hidupnya berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang melakukan penyembahan terhadap berhala, masyarakat yang sering melakukan peramalan-peramalan, bahkan di sana juga dikatakan mereka adalah masyarakat yang percaya kepada arwah-arwah. Dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang demikian itu orang-orang Israel ada. Orang Israel hidup. Artinya kehidupan mereka berada di antara atau banyak tantangan. Ada desakan-desakan iman bagi mereka supaya percaya kepada Allah ditinggalkan. Tawaran-tawaran dunia di sekitar mereka itu sungguh mengganggu mereka. Tetapi justru di dalam keadaan seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan,
Allah memilih nabi. Allah menentukan nabi bagi mereka. Ada nabi yang dibangkitkan dari tengah-tengah mereka. Tentu saja Allah memiliki visi supaya umat Israel tetap hidup sesuai dengan perintah Allah. Itulah mengapa di dalam situasi yang penuh dengan tekanan, di situasi yang penuh dengan cobaan hidup orang umat Israel, Allah justru memilih orang-orang yang menjadi penyampai firman Tuhan. Sebab nabi itu nanti yang akan ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan perintah Allah kepada umat Israel. Karena itu perkataan-perkataan nabi harus didengarkan oleh umat Israel. Suara nabi menjadi pedoman, menjadi arah bagi kehidupan umat Israel. Di tengah kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Bangsa-bangsa yang mengandalkan hidupnya kepada kekuatan roh-roh orang mati. Tentu saja hal itu diharapkan dapat membawa kehidupan umat Israel tidak hanyut di dalam dunia di mana mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mencoba melihat bahwa hal itu sebetulnya hendak menunjukkan bahwa Allah itu terlibat langsung di dalam memilih saksinya. Allah berada di tengah-tengah umat dan memilih secara langsung saksi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak orang yang memilih, tetapi Allah sendiri yang memilih. Dan itu menunjukkan bahwa saksi untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan, kebenaran dan keadilan di dunia ini bukan karena orang-orang ingin mencari keuntungan, bukan karena orang-orang berorientasi pada kebendaan, tetapi sungguh-sungguh mereka ini dipilih oleh Allah, dan karenanya setiap kita orang percaya yang adalah juga saksi untuk menyampaikan kabar sukacita, kebenaran di tengah-tengah dunia ini, semestinya dengan siap sedia untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Menyampaikan suara kenabian di tengah-tengah dunia dengan mendasarkan pemahaman bahwa terlebih dahulu kita sudah dipilih dan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang. Pemahaman, penghayatan tentang hal ini harusnya menjadi motivasi bagi setiap orang percaya mengambil peran sebagai saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Tidak seperti saksi yang dihukum pengadilan dunia. Mereka mencari keuntungan, mereka mencari dukungan, berbeda dengan apa yang orang-orang percaya lakukan sebagai saksi Tuhan Yesus. Mereka sudah dipilih secara khusus oleh Tuhan Allah. Mereka dikeluarkan dari
kegelapan kemudian dikhususkan untuk menjadi yang terang, bukan berarti mereka kemudian enak-enak di tempat yang terang, ada di dalam zona yang nyaman, tidak. Justru setelah orang-orang percaya diselamatkan oleh Tuhan, mereka punya tugas menjadi saksi, supaya kabar sukacita, supaya kabar keselamatan itu akhirnya bisa didengar oleh dunia, bisa dipahami oleh semua orang. Dengan demikian kabar sukacita, keselamatan itu tidak hanya kita miliki, tetapi juga akan dimiliki oleh banyak orang. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya, betapa tentramnya kalau visi Tuhan itu terjadi di dunia ini. Tentu kemuliaan nama Tuhan menggema di seluruh ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya melihat hal itu yang membedakan dengan saksi dalam hukum pengadilan. Kita tidak menghindar menjadi saksi Allah. Tapi seharusnya kita memiliki semangat, memiliki antusiasme tinggi sebagai saksi Allah. Sebab Allah telah memilih kita dan kita diselamatkan. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selain Allah memilih secara khusus orang-orang yang dikasihi sebagai saksinya, tidak hanya sampai di situ. Di dalam bagian ayat yang kita baca dari Ulangan tadi, kita melihat bahwa Tuhan Allah juga menaruh firman itu di mulut nabi. Jadi Allah tidak hanya memilih, tetapi Allah juga memberikan kuasa kepada nabi. Allah juga memberikan kuasa kepada saksi. Allah memberikan kuasa kepada kita orang-orang percaya yang adalah saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia masa sekarang ini. Artinya Allah tidak membiarkan sosok yang dipilih itu kemudian tanpa diapa-apakan, tidak. Allah memberikan modal, Allah memberikan kuasa tadi, sehingga orang-orang percaya yang menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini menyampaikan kata-kata Tuhan kepada setiap umat. Hal itu sebetulnya Bapak Ibu, kita bisa merasakan bahwa kalau Tuhan memberikan kuasa untuk mengatakan firman-Nya kepada setiap saksi-saksi yang sudah dipilihnya, orang-orang percaya yang sudah dipilihnya, itu artinya Allah hadir di dalam kehidupan orang-orang itu. Allah hadir di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Karena firman itu menyatu di dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus ada di dalam hidup orang-orang percaya. Sebab firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia,
mutlak bagi kita untuk mengatakan perkataan-perkataan Allah bagi sesama. Sehingga hanya damai sejahtera yang dapat kita alami bersama-sama dengan banyak orang di dunia ini. Kita juga perlu memahami, menghayati bahwa perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang kita katakan, tentu tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak melakukan perbuatan sesuai dengan perkataan firman Tuhan itu. Karena itu bagi kita tentu orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai saksinya di dunia ini, tidak hanya pintar berkata-kata, tetapi firman Tuhan yang terkatakan itu tentu perlu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya gaya hidup orang-orang percaya, gaya hidup yang memang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan seluruh dunia ini, di kehidupan masyarakat ini. Karena perkataan tanpa perbuatan itu mati, seperti halnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Inilah sebetulnya perbedaan sebagai saksi Tuhan dan sebagai saksi di pengadilan hukum. Saksi Tuhan tak cukup perkataan, tetapi juga sikap dan perbuatan. Sementara itu, saksi-saksi di pengadilan hanya berupa perkataan atau argumentasi yang sering membela pihak yang satu, mengabaikan pihak yang lain. Saksi Tuhan mewujudkan damai sejahtera karena peduli, mengampuni seperti yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita, kepada orang-orang yang dikasihi, kepada umat pilihannya, kepada saksi-saksinya di tengah-tengah dunia itu. Karena melihat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia seperti yang kita hadapi ini sungguh mulia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tak jemu-jemu. Kita tidak pernah bosan-bosan menjadi saksi Tuhan. Sekalipun baik atau tidak baik keadaannya. Didengar ataupun tidak didengar perkataan firman Tuhan itu. Diacuhkan atau tak diacuhkan, dipuji atau dicela, bahkan mungkin dicaci maki. Saksi itu memang mempertaruhkan hidup. Saksi yang sejati mempertaruhkan jiwa, mempertaruhkan nyawa. Dan itulah sebetulnya bagian dari kita di tengah-tengah dunia masa sekarang ini. Ada banyak tantangan, tetapi Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia sekarang ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan menyampaikan catatan singkat tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada suatu saat, perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub pada siang hari. Barangkali karena siang hari itulah Yesus merasakan kelelahan. Akhirnya Yesus menghendaki air minum kepada perempuan itu.
Tetapi perempuan itu merasa tidak layak sebab ia adalah orang Samaria yang berbeda dengan orang Yahudi. Yang dipahami bahwa orang-orang Samaria adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, sementara orang-orang Yahudi adalah mengenal Allah. Tetapi setelah orang Samaria itu mengenal Tuhan Yesus, yang akhirnya diketahui sebagai Mesias, maka perempuan Samaria itu akhirnya memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang sebangsanya, orang-orang Samaria. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Banyak orang Samaria yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dikatakan bahwa orang-orang Samaria adalah orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kesaksian perempuan Samaria itu akhirnya bisa membawa banyak orang Samaria mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias. Perempuan Samaria bersaksi tentang Yesus ketika itu. Sama seperti kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, selamat bagi kita semua bersaksi tentangnya dimanapun kita berada dan kapanpun. Dengan demikian, suara kenabian tentang kabar sukacita dan damai sejahtera dari Allah bisa didengar oleh banyak telinga di dunia ini. Bahkan bisa menembus hati, membawa jiwa baru seperti perempuan Samaria. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening sebentar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadikan hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin berani menyuarakan suara kenabian di mana Tuhan menempatkan kami. Kami boleh menjadi saksi sejati-Mu di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga kabar damai sejahtera itu bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya kami. Tuhan, terima kasih segala kebaikan yang Tuhan sudah curahkan kepada kami. Pada saat ini, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini tetap eksis untuk mengadakan ibadah-ibadah sekalipun secara online. Biarlah segala firman yang disebarkan melalui ibadah online itu boleh semakin didengar oleh banyak orang. Dengan demikian, Tuhan dikenal oleh banyak orang. Karena itu berkatilah gereja Tuhan yang setiap saat selalu mempersiapkan diri untuk mengadakan ibadah online semacam ini. Dengan demikian sungguh-sungguh tetap membangun iman percaya jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga milik Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan.
hidupnya tetap berpegang teguh kepada Engkau. Dengan demikian keluarga-keluarga milik Tuhan ini boleh menjadi surat-surat hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi saksi hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk boleh dibaca banyak orang. Dan di situ kemuliaan nama Tuhan ada. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada. Tolonglah Tuhan. Di dalam cuaca yang seperti ini, di dalam situasi yang seperti ini, ada banyak orang yang sedang menderita sakit, butuh pertolongan Tuhan, supaya mereka bisa menikmati kehidupan penuh sukacita. Karena itu tolong Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit yang membuat mereka sangat menderita ini. Demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih melanjutkan pendidikan sekalipun dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Berkatilah mereka supaya mereka tetap bisa mengenyam pendidikan secara baik. Karena itu Roh-Mu yang kudus yang berkarya atas mereka. Dengan demikian mereka tetap dapat melihat masa depannya penuh dengan kegemilangan oleh karena Tuhan menolong mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sesuai dengan bakat, talenta, berkat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh potensi yang dimiliki bisa diekspresikan dalam dunia kerja, dan melaluinya berkat-Mu melimpah atas mereka. Dengan demikian Tuhan, hidup mereka tetap ada di dalam kecukupan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami tempati ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini, terlebih pada saat ini ada banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, peristiwa banjir, peristiwa tanah longsor, gunung meletus, belum lagi virus COVID-19 yang masih merebak, dan semakin banyak yang terpapar. Tuhan tolonglah. Keterbatasan bangsa kami, kiranya Tuhan menolong. Dengan demikian kami dapat menikmati hidup berbangsa dengan penuh rasa nyaman, rasa damai, rasa sejahtera. Karena itu berkati setiap peran-peran yang mengambil bagian di dalam memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga semuanya akan merasa terpelihara, semuanya merasa terawat, dan semuanya merasa terlindungi. Dan itulah sebetulnya yang menjadi kerinduan bagi kami untuk bangsa Indonesia ini, satu dengan yang lain, saling membantu, saling menolong. Indonesia tetap di dalam keragaman yang indah. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke tangan Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah yang menjadi pandu kami. Bapa, pada kesempatan ini, doa ini akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama umat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian, tetapi sebelumnya firman Tuhan akan saya bacakan untuk mengantar pujian ini.
Marilah kita menyatakan syukur atas pemeliharaan dan kasih setianya kepada kita. Dalam persembahan ini kita melandasi dengan firman Tuhan dari Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan gema. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur karena saat ini kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Berkatilah persembahan ini sehingga boleh menjadi sarana yang baik di tempat kami melayani Tuhan, di tempat kami melayani umat Tuhan. Dengan demikian sungguh-sungguh apa yang telah kami kumpulkan ini tidak sia-sia. Tuhan, tolonglah kami setiap umat-Mu yang mengelola persembahan ini beri rasa takut dan hormat kepadamu, sehingga boleh kami melakukan pengelolaan persembahan ini dengan hati yang tetap bersyukur kepadamu dan takut hormat kepada Tuhan. Biarlah hidup kami juga menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena itu terimalah Tuhan hidup kami untuk boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Dan biarlah kami menjadi saksi di tempat kami masing-masing untuk menyaksikan kabar sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera dari Tuhan. Demikianlah Tuhan doa kami, doa syukur kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri dan marilah kita memasuki pengakuan iman rasuli. Karena itu majelis yang memimpin disilakan untuk memimpinnya. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kasih Tuhan, disilahkan duduk dan kita akan pujikan bersama-sama pujian untuk Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait 1 dan 2, Nama Yesus yang termulia.
keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dalam dengan tetap setia pada janji. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat, janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kita nyanyikan 2 kali.